Saya ulangi, ada pernyataan. Jika adik marah, maka papa marah. Nah ini kalau saya anggap sebagai P, ini maka jika maka itu adalah panah seperti ini Q. Ini saya anggap sebagai Q. Q. Variasinya di dalam bahasa Indonesia dia sering menggunakan yang silogisme. Contohnya jadi gimana silogisme? Misalnya ini. Jika adik malas, papa marah. Jika papa marah, maka mama marah. Nah, disuruh kamu ambil kesimpulan. Jadi kesimpulan yang benar apa? Kita lihat di sini. Kalau ini saya anggap sebagai P, ini adalah adik malas. Q adalah papa marah. Saya anggap ini adalah R. Terus saya ini adalah S. Ini nanti ambil kesimpulan yang benar adalah P maka S. Jadi langsung ke sini. Ini Q. Nah Q papa marah. Q dicoret sama ya. Q jadi PS. Silogisme seperti itu. Artinya kalau sudah bahasa Indonesia saya ngomong gini. Jika adik malas, maka ambil kesimpulannya, maka mama marah. Oke, udah. Tapi tidak semudah itu biasanya soal. Jadi saya sampaikan ya, bahasa Indonesia pengambilan kesimpulannya itu total salah. Orang bahasa Indonesia. Makanya di dalam hukum, dalam pernyataan surat menyerah sering terjadi kesalahan. Karena mereka nggak ngerti matematika. Oke, jadi matematika penting banget, sudah dirumuskan. Mengapa hukum di Singapura, hukum yang katakanlah ya Inggris, Belanda, hukumnya itu lumayan pasti gitu. Karena tidak ada multitafsir yang seperti yang di Indonesia. Karena mereka nggak ngerti matematika. Ya, ilmu hukum yang Singapura yang kebanyakan orang India itu, mereka harus 100% ngerti matematika logika. Seperti ini nih. Banyak nih, pelajaran banyak. Oke. Walaupun kamu sudah benar kalau misalnya soal bahasa Indonesia, ini tidak dibenarkan. Nanti dia akan tidak muncul seperti ini gitu loh. Dia akan muncul aneh-aneh. Contoh kamu lihat soal itu. Coba kalian baca soalnya. Yang tadi, apa soalnya? Jika apa pasang? Soal yang itu apa? Jika apa ya? Jika air pasang ya. Maka sebagian apa? Oh, jika laut pasang. Laut pasang. Oke, terus? Hah? Dermaga tenggelam. Oh, dermaga tenggelam. Terus jika dermaga tenggelam, apa? Sebagian kapal Tidak bisa merapat. ya, tidak bisa merapat. Berarti itu boleh saya anggap ini sebagai P, ini Q, ini Q, ini S. Tapi saya akan ngomong gini, karena ada kata tidak, negasi dari S. Karena S itu pasti yang positif ya. S harusnya apa? Kapal bisa merapat. Ngerti ya? Bisa tulis seperti itu. Jadi nanti kesimpulannya apa? Tadi kesimpulannya adalah P negasi S. Tapi di situ nggak ada. Lo coba ABC-nya, nggak ada di situ. Dia bahasanya apa? Harusnya jika laut pasang, maksudnya gitu ya, koma, sebagian kapal tidak bisa, tidak bisa merapat. Harusnya gitu ya.
tapi situ kan nggak ada. Situ nggak ada. Oke? Nah, dibentuk. Nah, kalau gitu kamu harus melihat, kalau saya anggap ini adalah PQ, sesuatu yang lain ya, atau saya anggap ini adalah AB gitu. Jika A maka B, sini ada tipe ekuivalennya. Ekuivalennya bisa begini. Jadi kalau A, jika A maka B, itu nilainya akan sama dengan B. Jika tidak B, maka A. Gitu masalah. Coba lihat di rumus itu. Yang selanjutnya. Ekuivalennya apa? Saya lupa. Setahu saya betul sih. Terbalik ya. Depan atau belakang ya? Saya lupa. Nanti lalu. Contoh. Bentar ya. Nggak mungkin. Oh, betul ya. Maka tidak Q gitu ya, sorry. Maka sama. Dibalik. Nggak boleh. Jadi ada persamaannya yang pertama. Jadi A, jika A maka B, bisa nilainya sama gini. Atau yang nomor 2, A atau apa? Negasi B. Ya, ini atau kalau saya. Betul. Oh, negasi. Balik lagi sana. Oke. P. Nah, jadi yang di side kiri punya ke atas ada kan ekuivalen. Dia ada dua bentuk yang bisa sama. Kalau A ini nggak maksudnya ekuivalen atau sama dengan ini. Jadi kalau misalnya saya ngomong begini, itu boleh saya berbahasa seperti ini. Jika mama tidak marah nih, kalau saya anggap ini sebagai S dan ini adalah P. Mama tidak marah adalah negasi S, negasi P. Jadi maka atau biasa koma, maka adik tidak malas atau rajin gitulah ya, atau rajin. Nah ini hanya kesimpulan boleh ditarik ini, selain itu nggak boleh. Dibalik dengan menggunakan negasi. Ya, A ke B nilainya kalau mau tetap implikasi seperti itu, ini dibalik negasi. Atau yang ini. Nggak mungkin kan kalau saya hilangkan ini misalnya jadi gini gitu, lucu jadi kan, nggak logis kan. Jika mama tidak malas maka adik malas. Jelas-jelas kalau adik yang menyebabkan mama malas siapa? Adik malas. Nah, gitu. Masa mama tak marah kalau adik malas, lucu juga kayak gitu. Makanya negasinya seperti itu. Dan ini sudah dibuktikan secara matematika ya, nggak boleh dibantah. Jadi bahasa Indonesia banyak salah. Nah, kalau ada kata-kata sebagian, tadi apa? Kalau ini positif, kalau ini paling positif, kalimat negatifnya kan pakai tidak, atau lawan kata, betul ya? Nah, kalau sebagian, ya, negasi sebagian, berarti semua. Negasi kata semua, boleh sebagian, beberapa, ada yang. Jadi, contoh misalnya saya ngomong, jika ayam udah dewasa,
dagingnya udah banyak. Atau gini deh, kalau udah dewasa, akan dipotong. Dipotong. Sebagian, akan dipotong. Ngerti? Nah, coba minta yang ekivalen dengan katanya apa? Kalau saya anggap ini sebagai P, ini adalah Q, berarti bentuknya PQ. Ekivalennya apa tadi? Negasi Q, negasi P. Betul tak? Berarti kamu bikin kalimat. Jika semua ayam dipotong, kan lawan sebagian kan begitu kan? Jika semua, terus apalagi kalau dipotong lawannya apa? Kalau dipotong lawannya apa? Tak dipotong. Sudah? Tak dipotong. Maka ayam belum dewasa gitu. Ini logikanya gitu. Oke? Kata sebagian diganti dengan semua. Dipotong jadi tak dipotong. Ayam udah dewasa, belum dewasa. Ini logikanya gitu. Jangan angkat enteng. Banyak orang goblok nih yang mentang-mentang logika, mengandalkan logika untuk menjawab. Sudah ya, nggak ada masalah ya. Nah, biasanya orang bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Tak dipotongnya dibuang dia, bego kan? Jadi ditulis nanti di ABCD muncul gitu loh. Jika semua ayam dipotong maka ayam belum dewasa. Kan goblok. Iya, ini orang bahasa Indonesia nih. Dia nggak ada logisnya, dia nggak ngerti matematika. Taknya dibuang. Jadi jika semua ayam dipotong maka ayam belum dewasa. Lu masuk akal nggak gitu loh? Pertanyaannya gini loh. Jika ayam udah dewasa, beberapa ayam akan dipotong. Ngerti kan? Gitu. Ya kalau gitu mau ini nilainya sama apa nih? Gitu. Kan gitu ya, betul nggak? Kan dia minta kan kita tahu bahwa ini akan jadi gini kan? Rumusnya. Ini ada matematikanya, saya sering ngomong ya. Ini jangan kalian aneh-aneh. Kalau saya bikin tabel itu benar-benar sama antara ini dengan ini nilainya sama persis. Oke? Jadi kalau dia jawab gini harus tetap salah. Harusnya jika semua ayam tak dipotong, kata bersebagian jadi semua. Oke? Nah, yang dipotong ngomong tak dipotong. Nah, ini harus kasih tak. Nah, di soal kalian sudah ya? Oke? Nah, di soal kalian kita tahu bentuknya gini. Harusnya kesimpulan adalah P negasi S. Betul? Kalau dia, karena dia tidak menggunakan yang ini, dia pakai yang koma, ngerti ya? Jadi bukan pasti banyak ini. Kalau ini atau, V itu atau. Kalau kamu V kayak atau gitu. Oke? Oke? Berarti dia pakai yang ini kan? Berarti ini akan sama nilainya dengan negasi S, negasi P. Ngerti ya? Jadi harusnya jadi apa? S negasi P. Ngerti ya? Di kalimatnya harusnya apa? Jika semua kapal merapat, betul nggak? Ada nggak bahasa gitu? Dia ada nggak bahasa gitu? Saya nggak tahu. Jika semua kapal merapat, apa?
Harusnya gitu ya. Apa? Koma, laut tidak pasang. Mungkin dia terbalik, saya nggak tahu. Ya, dia bikin apa? Oh, dia bikin apa? Laut di depan ya. Laut tak pasang, koma, apa? Hah? Coba, dia semua kapal merapat ya? Hah? Nggak, harusnya kan sini semua kapal merapat gitu. Ngerti gak sih? Ini yang benar harusnya. Ngerti gak? Ini harusnya yang benar yang ini. Oke? Di situ apa? Di sebagian kapal dapat merapat. Hah? Sebagian kapal dapat merapat. Nah, dia pakai masih kata sebagian. Dia masih pakai kata sebagian. Terus ya, C apa? Jikalau tidak pasang semua kapal dapat merapat. Berarti betul aja. Jadi seperti. Hah? Ya seperti. Oke. Sudah ya? Sebetulnya ini salah, tak boleh ya. Tolong ya, ini tak boleh loh. Benernya ini loh ya. Benernya ini. Oleh orang bahasa Indonesia dia tak ngerti, dia kira ini boleh di depan. Goblok. Ini salah nih, secara matematika tidak terbukti. Ini salah. Tapi karena dia nggak ngerti, dia bikinnya di depan. Dibaliknya ini ke sini, terus ininya ke belakang. Itu nggak boleh sebetulnya. Ini jawabnya C, oke? Ingat ya, P. Karena ini artinya apa? Negasi S, negasi P. Nah, berarti SP. S itu apa? S ini. Jika semua tidak merapat jadi merapat, udah? Oke ya. Terus laut ini apa? Negasi P. Negasi P kan laut tidak pasang. Nah, kalau dipaksakan lah, walaupun salah, ya udah kita PC lah. Oke, nggak ada yang aneh-aneh. Sering bahasa Indonesia dibikin seperti itu. Kadang saya ngomong muntah juga gitu loh. Masih mending ini masih mendekati. Ada yang kacau. Nah, kamu lihat lah, ya. Sudah belum? Ini kita ngomong ekivalen. Ekivalen. Bagaimana dengan ingkaran? Ya, jadi kita pakai ya karena soalnya muncul rata-rata silogisme. Dia pakai silogisme gitu. Dia pakainya rata-rata silogisme. Oke, ini ekivalen ya. Kita ngomong tentang lawan atau ingkaran. Dari A menuju B. Dia cuma satu aja ingkarannya. Jadi kalau ingkaran nanti kamu coba carilah. Nanti ingkaran persamaan dan ingkaran kan jadi gini. Ngerti kan? Ingkaran gimana Pak? Lawannya ingkaran tadi adalah ada tak ingkarannya? A dan ingkaran B. Apa? A dan ingkaran B. Ingkaran ini adalah A dan ingkaran B. Dan ini kamu harus hafal. Karena kalau mau bikin tabelnya susah banget ya. Bawa waktu. Kalau misalnya gini, saya ada sebuah kalimat. Jika adik malas, papa marah. Nah, lawannya atau kita mau ingkarannya adalah ini adalah saya anggap sebagai A, ini saya anggap sebagai B, berarti ingkarannya apa? Apa? Adik malas dan papa tidak marah.
lingkarannya. Bukan pakai tapi ya, tapi kalau bahasa Indonesia sering loh. Dan-nya itu diganti dengan tetapi gitu tuh bahasa Indonesia. Tetap rasa pengen tendang makanya kan. Jangan sembarangan lah. Indonesia. Tetapi dengan dan itu beda. Nah ini lingkarannya. Yang menarik adalah, nah kita selain kemoral ini, lu harus tahu, nah ekivalennya ini apa? Lawan dia nanti. Oke. Ekivalen dari satu ya. Tolong ya, ini karena bahasa Indonesia pasti muncul. Setiap tahun ada muncul. Niko kemarin ada muncul satu bahasa Indonesia. Ini jangan anggap remeh ya, tolong. Nah, saya takut yang ini. Agak begini dia biasa sampai. P dan Q. Ini apa? Ada kan? Atau dia. Ya, tolong ya. Itu catat betul-betul ya. Pertama catat yang kalau yang tadi yang gini sama perlu lah ya. Itu ngerti lah ini. Oke. Terus kamu catat adalah yang kayak gini, ekivalen. Terus lawan lingkaran ini. Jadi saya tulis kalau lingkaran berarti ini. Terus ekivalen dari dan itu apa? Ekivalen dan adalah apa ya? Negasi Q ya. Oh, lihat dulu nih. Oh, enggak ada. Q atau P? Oh, ternyata gitu aja. Q atau P? Cek. Jadi ini yang kita butuhkan. Oke. Contoh kalimatnya apa? Tolong ya. Ini jadi kita belajar dari silogisme yang mana, jika dan maka. Ekivalennya tadi apa? Yang belakang ke depan, mana, negasi. Oke? Ini harus apa lu? Atau ini negasi A dan B. Atau B. Jadi yang kayak tadi, yang ini, selain bentuknya, yang sama dengan dia, bisa yang pertama, jika papa tidak marah, adik tidak malas. Yang kedua, menggunakan yang atau. Adik tidak malas atau papa marah. Jadi pernyataan dua ini benar. Yang bawah. Ini untuk yang ini. Papa tidak marah atau adik malas. Saya ngomong apa ya? Terbalik lah ya. Betul lah ya, depan ya. Adik tidak malas sorry. Atau papa marah. Karena ini adalah P negasi Q, ini
negasi Q, negasi P, ini adalah P, negasi P, Q. Dan ini kalian harus betul-betul belajar bahasa Indonesia. Satu-satunya harus kalian hafal. Satu-satunya harus kalian hafal. Lalu, sedangkan kalau ingkaran dia pakai dan, sama, cuma dibalik. Kalau ingkarannya berarti satu aja ya kalau ingkarannya. Adik malas dan papa tidak marah. Ini boleh saya bikin sejenis seperti ini. Jadi cuma dijadikan atau aja, nggak ada beda. Cuma sini ke depan. Papa tidak marah atau adik malas. Jadi ingkarannya nanti ini adalah ingkaran dari yang ini. Kalau pakai konsep ini. Kalau pakai konsep yang ini. Kalau pakai konsep yang ini, jadi ini ingkarannya adalah ingkaran ini. Sedangkan ingkaran dari ini apa? Ingkaran dari ini apa? Tahu kalau ingkaran dari apa? Pakai gini kan? Dan berarti saya akan ngomong A sama, jadi ingkaran dari Q F lawan, bukan ya, ini sorry. Ingkaran ini ingkaran P. Nah, kita bolak-balik biar lebih ini. Jadi ini adalah untuk ingkaran ya. Nah, tinggal menjadi negasi ini dan P. Jadi ingkarannya adalah papa tidak marah, Q ya, Q, mana sih tadi saya? Udahlah ya. Papa tidak marah dan adik malas. Betul ya? Kalau ingkaran P kan enggak. Kalau ini kan adik malas. P adalah positif ya, pernyataan positif. Ini pernyataan negatif. Oke, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya sekedar permainan,
lu harus ngerti ya hafal rumus lah. Pertama rumus yang ini, yang lingkaran yang 100% harus kamu hafal. Tapi kamu hafal kok oke lah, dibalikannya kan gitu. Ini ekuivalennya. Nah, kalau lingkaran dari AB adalah ini kita ngomong lingkaran ya. Nilai dari ini itu sama dengan dibalik pakai kata-kata. Jadi ada berapa rumus tuh? 1, 2 lingkaran, 3, 4. Ini 4 aja. Ya, ada 4 rumus ya yang kalian harus tahu.